Sabah yang dibangun di selatan Jazirah Arab pada abad ke-11 sebelum Masehi adalah sebuah peradaban besar. Al-Quran memaparkan kisah Ratu Sabah dan Nabi Sulaiman secara amat rinci. Namun, terdapat kisah lain dalam Al-Quran tentang kaum ini, yakni perihal kehancuran dahsyat mereka. Naskah tertua yang menyatakan keberadaan kaum Sabah adalah catatan tahunan peperangan dari zaman Raja Assyria, Sargon II. Menurut prasasti ini, Sargon menyebut Sabah sebagai salah satu negeri yang membayar upeti padanya. Ini adalah catatan tertua yang secara pasti memberitakan adanya negeri Sabah. Catatan kuno yang memberitakan kaum Sabah menyatakan bahwa sama halnya dengan bangsa Punisia, mereka adalah negeri yang melakukan kegiatan perniagaan dan sejumlah jalur perdagangan terpenting di utara Arab ada dalam kekuasaan mereka. Penduduk Sabah terkenal dalam sejarah sebagai bangsa berperadaban. Prasasti dari para penguasa Sabah seringkali berbicara tentang perbaikan, pembiayaan, pembangunan. Bendungan Ma'rib yang reruntuhannya masih tersisa hingga kini adalah bukti penting kemajuan teknologi kaum Sabah. Berkat bendungan ini, sebuah negeri hijau terhampar di tengah gurun pasir. Ibu kotanya, Ma'rib, diuntungkan oleh bendungan ini dan menjadi makmur karena berbagai keuntungan geografisnya. Kota ini terletak dekat Sungai Adanah. Kaum Sabah memanfaatkan letak ini dengan mendirikan bendungan seiring dengan pembangunan peradaban mereka dan mulai mengairi wilayah tersebut. Pertanian menjadi makmur dan mereka pun menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. Ibu kota Ma'rib adalah salah satu kota terindah di zamannya. Penulis Yunani, Pliny, yang berkunjung dan sangat memuji negeri ini, mengatakan dalam karyanya tentang hijaunya negeri tersebut. Bendungan di Ma'rib berketinggian 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang 620 meter. Perhitungan menunjukkan dua dataran luas di kedua sisi kota mampu diairi bendungan tersebut. Kedua dataran ini terkadang digambarkan dalam prasasti bangsa Sabah sebagai Ma'rib dan dataran kembar.
Ungkapan dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri dalam Al-Quran sangat mungkin merujuk pada perkebunan anggur dan kebun-kebun menawan di dua lembah ini. Berkat bendungan dan sarana pengairannya, daerah ini terkenal sebagai yang terbaik pengairan dan kesuburannya di Yaman. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan temuan sejarah ini, kita dapati kesesuaian besar di antara keduanya. Penemuan arkeologis dan bukti sejarah benar-benar cocok dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Kaum tersebut mengabaikan peringatan Nabi yang diutus kepada mereka dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya, mereka dihukum dengan bencana mengerikan. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kaum Sabah hidup di daerah sangat indah dengan perkebunan anggur dan kebun-kebun subur. Negeri Sabah terletak di jalur perniagaan sehingga sangat makmur dan menjadikannya salah satu kota terkemuka di zamannya. Yang hanya perlu dilakukan kaum Sabah dalam kelapangan ini adalah